Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Kaino oi tompinai pamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Pengusiko toko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati usayo toko ngawi dan sana di asono tu tanah toko kinarohingan tadau diti tadau Tuhan mamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Kaino oi tompinai pamarayo toko Tuhan pelogoso. Rusa Tuhan kumarajai kinawonu. Pengusiko toko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati usayo toko ngawi dan sana di asono tu tanah toko kinarohingan. Pengusiko toko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati usayo toko ngawi dan sana di asono tu tanah toko kinarohingan. Pengusiko toko ngawi nipu hawang kinarohingan Yesus Kristus tanpa masih kumakan sanai dati usayo toko ngawi dan sana di asono tu tanah toko kinarohingan.
Kami sembah, kami sembah nama Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah nama Yesus. Kami puja, kami puja, kami puja nama Yesus. Alfa Omega, awal dan akhir. Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Mulia dan berkuasa, kudus nama Yesus. Sambutlah Raja damai, Dia bertahta. Mulia dan berkuasa, kudus nama Yesus. Sambutlah Raja damai, Dia bertahta. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Shalom, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah raya online SIB Bandar Ipoh pada hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada kita semua di dalam ibadah online SIB Bandar Ipoh pada hari ini. Dan saya mengucap syukur karena diberikan kekuatan, diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama dengan kita semua pada hari ini di dalam ibadah SIB Bandar Ipoh. Saudara yang kasih, sebentar ini sebelum kita mulai ibadah raya kita akan bersama-sama dengan saudara
serial dalam doa syafaat, dan kita akan terus meninggikan nama Yesus, memuliakan Tuhan bersama dengan Sis Dina, bersama dengan timnya dalam pujian dan penyembahan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, nafas yang baru, kesehatan yang baik, berkat dan kebaikan yang telah kami terima. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Allah yang layak disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur pada hari ini, jemaat Tuhan berada di dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, sepanjang minggu yang lalu hingga pada saat ini Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati pertolongan Tuhan, pelindungan tangan Tuhan Yesus, dan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kehidupan yang Tuhan beri untuk kami. Pada pagi ini kami ingin doakan beberapa perkara kepada Tuhan. Pertama, kami berdoa kepada para pemimpin gereja dari peringkat pusat SIB Semenanjung hingga ke peringkat kepimpinan gereja lokal, agar Tuhan terus mengurapi mereka dengan kekuatan tangan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang telah Tuhan pertanggungjawabkan kepada mereka. Tolong mereka ya Bapa, agar mereka sentiasa tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dan dalam segala-galanya kami juga terus berdoa supaya Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan dan kekuatan yang baru, agar semua para pemimpin gereja terus melayani Engkau, terus setia di dalam pelayanan Bapa. Terima kasih Tuhan. Seterusnya kami berdoa untuk Reverend Jumi sebagai pastor gereja SIB Bandar Ipoh, dan kami bersyukur beliau pribadi yang baik yang sentiasa bersemangat di dalam memberitakan Injil, bukan kerana kuat gagah kami manusia, namun kami percaya pertolongan Tuhan yang selalu ada, yang menopang pribadi ini. Kami percaya pertolongan Tuhan yang selalu ada, kekuatan yang Tuhan beri, semangat yang datang daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga Reverend Jumi, agar Tuhan terus memberkati keluarga ini dengan kesihatan yang baik, penghiburan dan sukacita daripada surgawi. Apapun rencana mereka Tuhan, keperluan mereka, ada campur tangan Tuhan, berkat Tuhan terus menerus mengalir di dalam keluarga ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa kepada para petugas sepanjang PKPP, PKBB ini, frontliner, baik anggota polis, jururawat, tentera, sukarelawan, doktor, dan siapapun Tuhan yang tidak sempat kami nyatakan di sini, dan kami mohon berdoa kepada Engkau Tuhan, agar mereka sentiasa berada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau beri kekuatan untuk mereka, kesehatan, hikmat dan kesabaran kepada mereka sepanjang mereka bertugas. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan, kami percaya tangan Tuhan yang melindungi, yang menjaga mereka. Engkau tempat kami berlindung, Engkau teguh keselamatan kami Bapa, dan kami tidak perlu takut segala mara bahaya tidak akan menimpa anak-anak Tuhan, kerana kuasa Tuhan yang melindungi dan menjaga anak-anak Tuhan sepanjang mereka bekerja. Tuhan, kami terus berdoa untuk rakyat kami Malaysia, agar tetap patuh dan menghormati ketetapan kerajaan sepanjang tempoh PKPP dan PKBB ini, dan kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam usaha kerajaan kami dalam untuk memutuskan wabak ini. Biarlah setiap individu siapapun akan patuh pada peraturan yang ditetapkan dengan melakukan social distancing, sehingga negara kami dipulihkan dan bebas daripada wabak ini. Haleluya Tuhan. Seterusnya kami berdoa untuk ekonomi negara kami. Kami bersyukur berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada negara kami. Walaupun negara kami menghadapi cabaran ekonomi, namun kami percaya di sebalik cabaran ini dan kesulitan ini ada campur tangan Tuhan ke atas negara kami Malaysia. Dan kami berdoa agar pemimpin yang menguruskan hal ehwal ekonomi negara ini, Engkau beri hikmat, beri kebijaksanaan kepada mereka supaya mereka dapat menangani cabaran ekonomi ini dengan baik. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Ini kami Bapa, kami
serahkan semuanya di dalam tangan Engkau sesuai dengan kehendak Engkau Bapa. Haleluya Tuhan, kami percaya ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam setiap usaha anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, semua ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, shalom semua. Baiklah, mari kita masuk dalam ruangan puji-pujian. Pujian kita yang pertama yaitu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Mari kita bangkit berdiri dan menari bersama-sama di hadapan Tuhan dengan Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Mari kita angkat sekali lagi, Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Baiklah, mari kita teruskan pujian kita dengan pujian yang berkata bersamamu Bapa. Engkau
Baiklah, mari kita terus berdiam di hadapan Tuhan. Mari kita terus mengangkat pujian yang seterusnya, yaitu Sentuh Hatiku. Haleluya. Tuhan, sentuhlah hati kami, ya Allah. Biar kami selalu ada dekat dan terus ada dalam setiap rencana. Biarlah kami terus merasakan kasih anugerah berkat daripada Engkau, ya Allah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku menanti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena kesempatan atau waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami mendengar Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Kami izin Roh Kudus-Mu mengambil tempat sepenuhnya. Biar kami benar-benar mengalami hati Kristus pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma pasal 8 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya menarik tema yang sederhana, bicara tentang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma supaya mereka sadar, supaya mereka tahu posisi sebagai umat yang dikasihi oleh Kristus. Kenapa mereka dipanggil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang? Karena mereka sudah mengalami Kristus, karena mereka sudah ditebus oleh kasih Kristus, karena mereka sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, karena mereka sudah menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini mengajarkan kepada kita apakah kemenangan-kemenangan yang kita peroleh, bahkan musuh apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Satu hal yang harus kita tahu, sekalipun kita ini adalah anak-anak Allah, kita harus sadar bahwa kita masih berada di bumi ini. Kita harus sadar bahwa kita masih berada di dalam dunia yang masih terbatas, dunia yang begitu banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan. Bahkan kuasa-kuasa jahat menguasai dunia ini. Itu makanya di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 memberi jaminan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Dia katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Ini yang membuatkan kita mendapat kemenangan, atau yang memberikan kita kemenangan. Kenapa? Karena poin yang pertama, Allah berjalan menyertai kita. Kita harus sadar bahwa sekalipun kita berada di dalam dunia yang begitu banyak cobaan, tantangan dalam kehidupan kita, tapi dalam waktu yang sama kita tidak lupa bahwa Allah yang telah menebus kita, Dia berjalan menyertai kita. Puji Tuhan. Allah berjalan menyertai kita. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita ada, Allah berjalan menyertai kita. Itu makanya kita dipanggil sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena yang berperang atas kita bukan kekuatan kita. Yang berperang atas kita adalah Allah sendiri. Kita tidak berjalan dengan kekuatan kita. Kita tidak berperang dengan tenaga kita, dengan cara pikir kita. Tetapi Allah sendiri bertindak di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam bagian firman Tuhan berkata, di tangan Allah ada jaminan. Di tangan Yesus ada jaminan. Berarti kalau kita sudah ada di tangan Yesus, berarti tidak ada yang dapat merebut hidup kita dari tangan Kristus, dari tangan Bapa. Mari
di dalam bagian ini firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pertanyaannya di sini, siapakah musuh-musuh kita? Siapa sebenarnya musuh kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, sebagai penyembah Kristus? Siapakah musuh-musuh kita? Mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuh, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Artinya, ada cabaran, ada tantangan yang kita hadapi. Ada permasalahan yang kita akan hadapi di bumi ini. Ada sesuatu yang akan mencabar iman kita. Ada sesuatu yang merebut hidup kita dari tangan Kristus. Siapakah musuh-musuh kita? Ada 3 musuh utama yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Ada 3 musuh utama dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ini berbicara, ada 3 musuh utama. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah dunia ini, yang ketiga adalah kedagingan kita. Ketiga-tiga hal ini dinyatakan dalam Efesus, bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa. Kita tidak melawan dengan manusia, kita tidak melawan orang, tetapi ada perjuangan yang kita sedang hadapi. Apakah Yesus tidak tahu semua itu? Yesus sangat tahu, karena dialah komandan kita. Dia adalah kepala dalam kehidupan kita. Yesus begitu tahu kekurangan, kelemahan kita. Mau tidak mau, kita tetap berjalan, bahkan berhadapan dengan namanya perjuangan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan mengulas banyak tentang 3 musuh ini. Tapi apa yang kita tahu di dalam ayat ini, bahwa penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara, tidak tenang, tidak suka kalau kita sebagai umatnya benar-benar mengalami hati Kristus. Roh jahat tidak suka, atau iblis tidak suka kalau kita benar-benar hidup dan tinggal di tangan Allah itu sendiri. Dia mau merebut hidup kita, dia mau merusak, menghancurkan kehidupan kita. Demikian juga dunia. Dunia tidak suka kalau kita memiliki kerajaan surga. Dunia tidak suka kalau kita memiliki kedudukan dalam kerajaan surga yang dijanjikan oleh Yesus. Dunia selalu menawarkan, sehingga kita menikmati namanya segala sesuatu kemewahan dalam dunia ini, membuatkan kita menjadi sombong, membuatkan kita meninggalkan Kristus, membuatkan hidup kita melupakan janji Allah. Inilah dunia. Dan musuh yang ketiga ialah kedagingan. Kedagingan di sini adalah orang akan semakin sombong, orang akan semakin ego, orang semakin gila mendapat penghormatan akan dirinya. Orang semakin tidak lagi meninggikan Allah, tidak lagi meninggikan Kristus, tetapi mulai melihat dirinya lebih hebat daripada Allah.
Tidak heran kalau Yesus berkata, menjelang hari-hari terakhir akan ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu yang menganggap dirinya adalah Mesias. Dan ini akan terjadi, dan inilah musuh-musuh kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita akan diperhadapkan dengan situasi ini. Jangan heran kalau ada orang yang akan menantang iman kita. Jangan heran kalau ada orang yang membenci hidup kita. Jangan heran kalau ada orang yang menolak hidupmu. Kenapa? Semakin kita datang kepada Kristus, semakin kita mengandalkan Kristus, semakin tiga musuh ini akan berusaha, berperang, berjuang, merebut, menghancurkan kehidupan kita. Tapi jangan lupa, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berjalan menyertai kita. Dia berperang atas kita. Kita bersyukur karena kita punya pembela agung, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam ayat Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Mau tidak mau ada perlawanan. Tetap ada peperangan. Peperangan di dalam roh. Peperangan di dalam alam roh yang kita tidak lihat oleh mata kasar. Tetapi ada sesuatu yang akan menggugat iman kita, menggugat pertumbuhan iman kita, sehingga kita tidak mengalami namanya sesuatu yang membuatkan kita sukacita, yang membuatkan kita lemah, yang membuatkan kita tidak berdaya, membuatkan kita tidak lagi ada jalan keluar dari segala sesuatu. Tapi mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berperang sendiri. Hanya kita mengambil senjata Allah selengkap-lengkapnya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 berkata, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya, perlawanan tidak akan pernah berhenti sementara kita masih ada di bumi ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya Yesus. Kita bersyukur karena kita punya kepala yang memimpin kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah terkalahkan. Allah mana seperti Allah kita? Dia adalah pemenang. Dia pemenang dari segala maut. Dia pemenang dari segala apapun. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak pernah salah kita pernah memiliki Yesus Kristus. Dia berperan atas kita. Tinggal kita hanya diperlengkapi saja oleh senjata Allah. Apakah senjata-senjata itu? Iman kita, doa kita, firman Tuhan. Ada perisai dalam kehidupan kita. Tanpa firman, maka iman kita tidak kuat. Tapi ketika kita tidak punya iman, percaya kepada Kristus, maka hidup kita tidak akan merasa sesuatu kemenangan. Kita tidak akan merasa kuat. Kenapa? Karena kemenangan itu hanya diperoleh hanya di dalam Yesus Kristus. Itu yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Roma, bahkan juga di Efesus, supaya tetap menyadari bahwa Allah menyertai kita. Haleluya, haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bukan saja Allah menyertai kita, tetapi Dia memberi kemenangan. Bukan saja Allah menyertai. Itu poin yang pertama. Tapi poin yang kedua, kita lihat di sini.
Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Poin yang kedua adalah Dia memberikan kepada kita kemenangan. Haleluya. Dia memberikan kepada kita kemenangan. Yang tadinya Allah menyertai kita, sekarang Allah memberikan kepada kita kemenangan. Inilah janji Allah. Di dalam Ulangan pasal 20 ayat yang keempat tadi berkata, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Haleluya. Inilah Allah kita yang memberikan kemenangan. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Ada Immanuel. Itulah Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti untuk bangkit dari kegagalan. Sekali lagi, pemenang bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti bangkit dari kegagalan. Kalau kita perhatikan contoh-contoh orang-orang yang mengalami kemenangan atau orang-orang yang juara-juara dalam bola sepak, dalam badminton dan sebagainya, apakah mereka itu tetap memperoleh kemenangan demi kemenangan? Ada waktunya mereka gagal. Sekalipun mereka dikatakan adalah juara dunia, ada waktu mereka gagal, mereka jatuh. Tetapi mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka tetap bangkit, mencoba lagi. Dia akan bangkit lagi untuk memperoleh kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak pernah membiarkan kita terus jatuh, lemah, tapi Dia memberikan kita kemenangan. Sekalipun ada kata-kata dunia, ada kata-kata yang menghancur hidup kita, ada kata-kata yang membinasakan iman kita, ada kata-kata yang membuatkan kita kibat, tidak mampu lagi. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, Dia selalu memberikan kita penghiburan. Dia memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita kecerdasan dalam roh kita, sehingga kita boleh bangkit, memiliki kemenangan. Itulah status kita, dipanggil sebagai kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kita tidak bersyukur karena Kristus yang ada dalam kehidupan kita? Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Allah yang memberikan kepada kita kemenangan. Puji Tuhan. Inilah janji Kristus. Kemenangan itu kita sudah peroleh di dalam Yesus. Hari-hari ini, apakah tantangan yang kita sedang hadapi? Apakah hasutan iblis yang kita dengar hari-hari ini? Apakah kata-kata orang yang kita sedang dengar hari ini, yang seolah-olah membuatkan hidup kita hancur, membuatkan kehidupan iman kita tidak bertumbuh lagi dan tidak berdaya lagi? Mari kita sadari bahwa Allah berperang atas kita. Kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-16 berkata, Ia berkata, tangan Tuhan atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saat Yosua sedang berhadapan dengan Amalek,
Musa, Harun dan Hur sedang mengangkat tangan, tanda mengangkat panji-panji kemenangan yang ada di dalam Yesus Kristus. Tanpa Kristus, kita tidak dapat memiliki kemenangan itu. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak mendapat kemenangan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini, Yosua diperingatkan bahwa di tangan Tuhan ada panji-panji, ada kemuliaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ada kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus begitu tahu kekurangan kelemahan kita. Tapi saat kita meletakkan kehidupan yang penuh dengan kekurangan ini di dalam tangan Yesus Kristus, ada jaminan bahwa tidak ada satupun yang merebut hidup kita dari tangan Kristus. Peperangan apa yang engkau sedang hadapi hari-hari ini? Hasutan iblis apa yang engkau dengar hari-hari ini membuat engkau gibah, membuat engkau menyerah, membuat engkau meninggalkan Allah, membuatkan engkau melupakan janji Kristus. Kita lebih dari pemenang. Biar kita pegang panji-panji kemenangan ini. Kita lebih dari pemenang. Apapun dunia katakan, apapun orang katakan terhadap hidup kita, selagi kita mengatakan kita lebih dari pemenang, karena Kristuslah yang menyertai hidupku, Kristuslah yang memberi kemenangan dalam kehidupanku, maka segala sesuatu, bukan kita lagi yang berperang atas hidup ini, tetapi ada Allah yang menyertai kita. Itulah Immanuel. Haleluya, kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Nah, di dalam Ulangan 20 ayat yang kelima berkata, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar karena mereka. Janji Allah bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita, umat kesayangannya. Kita sebagai umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Kenapa? Karena ada jaminan kemenangan diberikan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah mana seperti Allah kita yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Semakin kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kami tidak kuat, maka Tuhan akan berdiri berperang atas hidup kita. Tapi semakin kita merasa bangga bahwa kita ini kuat, maka semakin kita tidak merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, apapun posisi kita, mau tidak mau, kita diperhadapkan dengan peperangan menjelang kedatangan Yesus Kristus. Tapi orang yang tetap berdiri atas nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh kemenangan dan mahkota dipersiapkan Tuhan buat kita. Karena kita ini adalah orang-orang lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus. Dialah pembela aku.
Apa alasan kita untuk tidak datang kepada Dia dan mengandalkan Tuhan Yesus? Mari pada pagi ini, dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita hari-hari ini, jangan lupa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya Roh Kudus menuntun kehidupanmu hari ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kami penghiburan dan kekuatan, membangkitkan iman dan roh kami, bahwa kami tidak pernah sendiri ya Tuhan, karena ada Allah yang menyertai kami. Itulah Immanuel, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Kami tidak kuat Tuhan, tetapi Roh-Mu itu kuat luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan kami kemenangan. Bukan saja Engkau menyertai hidup kami, tetapi Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami bangga karena kami memiliki Allah seperti Engkau ya Yesus. Biar kiranya Tuhan, untuk menyelesaikan tahun-tahun ini, biar kami berkata, apapun situasi keadaan yang kami hadapi, kami adalah orang-orang lebih dari pemenang. Karena kami ini adalah orang-orang yang berharga di hati Yesus. Kami ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Diberkatilah umat-Mu ya Bapa. Bangkitkan roh kami, bangkitkan iman kami, biar kami berjalan seturut dengan janji-Mu. Kalau di antara kami Tuhan Yesus mulai lemah, hanya memandang diri kami siapa kami, ampuni kami Tuhan. Kalau kami mulai memandang diri kami, tapi biar kami dibangkitkan oleh Roh, memandang Engkau kembali, mengandalkan Engkau Yesus, karena Engkau adalah Allah di pemenang, Allah pemegang perjanjian, Allah yang memberikan kami kekuatan, yang membangkitkan umat-Mu. Sekalipun iblis tidak suka, sekalipun dunia tidak suka, sekalipun kedagingan, bahkan keegoan manusia di bumi ini terjadi hari-hari ini, hidup membenci hidup kami, tapi kami tahu, kami merasa aman, bahkan kami memiliki kemenangan hanya di dalam tangan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah umat-Mu dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengar doa setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa berkat sukacita damai sejahtera mengalir ke atas kita pada saat ini lewat puji-pujian yang sudah kita jalankan sebentar tadi, dan berkat-berkat yang kita sudah dengar lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Reverend Jumi sebentar tadi sudah tentunya menguatkan iman kita, iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus, Raja Damai. Amin. Puji Tuhan. Sebentar ini saudaraku, kita akan teruskan ibadah kita, dan sebentar ini kita akan mempersiapkan yang terbaik, kita akan beri yang terbaik, dan kita akan bersama dengan saudara Kasidi di dalam doa pemberian kasih. Shalom jemaat Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersatu dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa pemberian kasih.
Tuhan Bapa kami di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur di atas hari yang telah berikan pada kami pada hari ini. Dan kiranya penyertaan-Mu Tuhan ke dalam kehidupan kami tidak pernah henti-hentinya ya Tuhan. Ya, kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk setiap tangan yang akan memberi Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka dengan apapun berkat yang mereka ada pada saat ini, dan segala kekurangan mereka Tuhan, Engkau akan tetap mencukupi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa pada saat ini khususnya untuk kami yang bagi jemaat yang bekerja ataupun bagi jemaat yang masih lagi melanjutkan pelajaran mereka Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai kami Tuhan dalam setiap segala apapun yang kami hadapi pada ketika ini Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa pada saat ini, kami menyerahkan bendahara gereja ini pada saat ini Tuhan, yaitu Sis Krisveni yang mengendalikan keuangan gereja pada ketika ini. Kiranya ada penyertaan-Mu Tuhan ke dalam pimpinan dia, dan juga Engkau tetap memberkati dia dalam sepanjang dia mengendalikan keuangan gereja pada saat ini. Kiranya hikmah dan kebijaksanaan itu Tuhan akan turun ke atas dia, biar kiranya dia terus mengendalikan keuangan gereja dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini saja doa kami pada saat ini Tuhan, dan kiranya Engkau terus memberkati kami Tuhan, tidak kira dimanapun kami berada pada saat ini. Dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa, ucap syukuri Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Dan saya sangat percaya lewat daripada ibadah pada hari ini, kita sudah diberkati oleh karena kemurahan Tuhan. Kita diberkati bersama-sama lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ruben Jumi pada kita pada hari ini. Itu sudah cukup menyegarkan kita. Namun saudaraku, mari kita jangan pernah mengenal arti putus asa untuk tetap setia untuk mencari wajah Tuhan. Dimanapun kita, apapun situasi kita, apapun keadaan kita, tetap mencari wajah Tuhan. Saudaraku, kita sudah berada di penghujung ibadah online SIB Bandar Ipoh pada hari ini. Mari sekali lagi kita mau menjaga kesehatan kita lewat daripada pandemik yang masih belum selesai, yang masih menyerang manusia sekarang ini. Mari kita tetap melawan, kita tetap berdoa supaya kita tetap berada di dalam kondisi yang sehat. Amin. Nah, saudaraku, mari sebelum kita tangguh ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kami waktu, Engkau sudah memberikan kami kesempatan di dalam ibadah online pada hari ini. Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini Tuhan, ini kami mau berserah sepenuhnya hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, apapun aktiviti kami selepas pada ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dan kami akan berjumpa lagi di dalam ibadah online yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah bersama-sama di dalam ibadah online SIB Bandar Ipoh pada hari ini. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Haleluya.